Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Veronica Ria, NIM 2010417194, kelas A3. Di sini saya akan membahas materi tren pemasaran tahun 2022. Berakhirnya tahun 2021 akan memicu keterkaitan banyak peminat tren digital marketing dan inovasi pemasaran. Tahun 2022 yang akan datang jauh lebih berbeda. Pandemi yang menekan anggaran marketing akan memaksa pemasaran untuk mencari strategi baru dengan biaya yang minim. Pengeluaran pemasaran telah anjlok ke level terendah yang pernah tercatat menurut studi 2021. Penjualan perusahaan turun menjadi 6,4% pada tahun 2021 dari 11% pada tahun 2020. Untuk tetap bertahan di era penuh kompetisi, di bawah ini adalah 7 tren digital marketing yang sangat direkomendasikan di tahun 2022. 1. Pemasaran melalui konten email itu masih relevan. Meskipun komunikasi menjadi lebih cepat dan praktis menggunakan berbagai aplikasi messenger, pemasaran melalui email masih memiliki nilai yang tidak tergantikan. Personalisasi, otomatisasi, dan privasi semuanya berkontribusi pada nilai lebih email di mata pelanggan. Pada tahun 2022, pendekatan seperti konten email, dinamis dan interaktif, AMP untuk email, dan strategi penyesuaian baru akan menjadi lebih penting. Studi dari Litmus menunjukkan bahwa email menjadi salah satu platform yang paling penting, lebih dari semua saluran pemasaran lainnya. Email marketing menjadi krusial untuk keberhasilan di digital marketing. Lebih dari 40% perusahaan akan meningkatkan investasinya di tahun 2022 untuk pemasaran melalui email. Apa yang harus Anda lakukan? Tidak ada salahnya mempersiapkan konten newsletter kepada pelanggan Anda, baik setiap bulan atau 2 bulan. Sesuaikan frekuensi dengan preferensi brand, informasi, promo, fitur baru, atau bahkan mempromosikan blog pada konten newsletter untuk meningkatkan website Anda. 2. Perang data itu nyata. Perang data itu nyata mengatakan bahwa ilmu data adalah pekerjaan paling seksi di abad 2021. Persaingan data akan semakin intensif dan pemasar akan kehilangan akses ke lebih banyak data. Semua aktivitas pemasaran akan dibangun di atas dasar data yang dihasilkan pihak pertama. Apa yang harus Anda lakukan? Tunjukkan data di atas setiap klaim yang Anda berikan atau produk atau layanan. Jadikan digital marketing berdasarkan data untuk meningkatkan kredibilitas. Misalnya, saat memproduksi konten untuk Instagram, sisipkan infografis yang menjelaskan validitas dari pernyataan Anda. Lalu, harus mulai dari mana? Langkah pertama untuk menjalankan strategi ini adalah terhubung ke sumber data yang dapat diandalkan. Untuk setiap saluran pemasaran, gunakan alat analisis khusus. Jika Anda ingin menggunakan pencarian organik, misalnya Anda memerlukan alat SEO berbayar. Alat seperti ini memberikan akses ke database besar di seluruh dunia atau data bank. Perhatikan statis kompetitor dan temukan apalagi yang harus ditingkatkan dengan alat SEO dengan tepat. Langkah kedua adalah mempelajari keterampilan analisis data. Keterampilan analisis termasuk menguasai rumus yang relevan, memahami statistik, dan memahami metode pengumpulan data. Perangkat lunak analisis pemasaran sudah dapat melakukan banyak pembersihan analisis dan visualisasi data. Yang ketiga, konten video lebih menarik daripada konten statis. Video cenderung dapat mempertahankan perhatian penontonnya lebih dari teks. Video akan menggantikan konten statis atau teks
dan akan menjadi bentuk kampanye pemasaran apapun. Platform media sosial dan TV streaming akan memperkenalkan produk iklan baru dengan menggunakan video. Pengalaman retail juga akan melihat inovasi baru menggunakan video untuk melibatkan dan memonetisasi pelanggan. Banyak bisnis masih fokus dengan cerita tentang diri mereka, alih-alih menceritakan bagaimana produk dan layanan mereka dapat membantu pelanggan. Perusahaan yang menggunakan kemampuan menarik untuk mengembangkan konten digital akan menambah nilai dan relatabilitas daripada hanya membuat konten yang hanya sekedar video saja. Apa yang harus Anda lakukan? Jika Anda masih baru dalam dunia konten video, pelajari sebanyak mungkin melalui internet. Temukan mana yang bisa diaplikasikan kepada brand Anda dan mana yang tidak. Masih merasa tidak memiliki kualifikasi untuk memproduksi konten video yang baik? Tidak perlu memaksakan diri rekrut seseorang yang dapat melakukannya. Untuk menghasilkan konten video digital, Anda perlu merancangkan semuanya terlebih dahulu. Dari garis besar, tujuan, format, dan platform, pastikan Anda menargetkan audiens yang tepat dengan konten yang tepat. Yang keempat, metaverse membuka dunia baru. Metaverse adalah lingkungan baru tempat orang bekerja, bermain, dan bersosialisasi di dunia virtual. Dan video bukan hanya pengalaman linear seperti bermain game. Ada alasan mengapa metaverse mendapatkan begitu banyak perhatian akhir-akhir ini, dan pemasaran harus mempertimbangkannya sebagai bagian dari strategi pemasaran mereka tahun 2022. Banyak perusahaan akan terjun lebih dalam ke dunia maya pada tahun 2022. Meskipun konsumen mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk melibatkan dalam metaverse. Apa yang harus Anda lakukan? Pertama-tama, cobalah untuk masuk ke dunia metaverse. Pelajari dan cari tahu apa yang bisa Anda dapat lakukan di dunia virtual ini. Lingkungan ini dapat memberi Anda peluang yang tepat untuk memasarkan ke audiens yang berbeda. Jika Anda cukup menguasainya, Anda dapat menetapkan iklan di tempat yang mungkin dilihat pengguna. Yang kelima, marketing masih menjadi strategi kuat. Pelanggan dan calon pelanggan harus dapat mengakses produk, promo, dan layanan dukungan Anda dimanapun dan kapanpun. Di semua saluran, platform, dan perangkat, strategi dan prinsip ini akan berpengaruh langsung kepada bisnis. Misalnya, memungkinkan pelanggan memesan melalui toko online, aplikasi, panggilan telepon, atau datang langsung ke toko terdekat. Yang keenam, katakan audio untuk loyalitas brand. Program loyalitas perlahan akan hilang dan digantikan oleh program pembersih. Sudah menjadi sifat naluriah manusia untuk mencari kepemilikan dan komunitas, tetapi menjadi bagian dari program loyalitas bukan sesuatu yang secara alami dimiliki oleh manusia. Pemasar telah menyadari hal ini, dan sementara poin loyalitas mungkin memberikan nilai kepada pelanggan, poin tersebut bukan pembeda yang menarik bagi mereka sendiri. Program loyalitas brand akan diubah menjadi program pembersih pada tahun 2022. Program pembersih ini akan sangat menarik sehingga pelanggan rela mengeluarkan uang lebih untuk bergabung. Tidak seperti skema loyalitas di mana pelanggan akan dapat ragu untuk bergabung. Brand akan merangkul konsep membersih dan memberikan nilai melalui fasilitas seperti akses produk eksklusif, pengiriman gratis, dan secara online. 7 adalah kunci. Untuk waktu yang lama, kecerdasan buatan telah digunakan dalam industri pemasaran digital. Fitur bertenaga AL adalah diintegrasikan ke dalam SEO, pemasaran media sosial, dan teknik pemasaran digital lainnya.
Perakiraan dan proyeksi bisnis dapat dibantu oleh teknologi AL. Solusi AL misalnya memungkinkan bisnis mengevaluasi ratusan matriks untuk memberikan eksploitasi yang tepat untuk proyeksi permintaan dan pertumbuhan. Apa yang harus Anda lakukan? Bisnis dapat menggunakan AL dalam beberapa aspek strategi pemasaran digital mereka, seperti yang dilakukan OnTalk dengan fitur chatbot. Anda dapat menjawab pertanyaan yang sering diajukan tanpa agen. Anda benar-benar harus mengenai case satu persatu. Selain itu, menggunakan live chat untuk dapat membantu pemasaran Anda di situs web Anda. Cukup sekian pembahasan materi tentang brand pemasaran tahun 2022. Cukup sekian dan terima kasih.